Ya, sahabat Shalom. Ya, Bapak Ibu yang memberkati kita semua. Di hari ini Bapak Ibu, kita akan membahas satu tema yang memang belakangan ini menjadi viral. Ya, menjadi viral karena memang sesuatu yang harus diviralkan. Ya. Apa itu temanya Bapak Ibu? Temanya sederhana saja. Mengapa Israel tak mempan dikutuk? Sekali lagi, mengapa Israel tak mempan dikutuk? Ya, kalau kita lihat belakangan ini banyak negara yang mengecam Israel. Kata mengecam itu sebenarnya itu kan katanya bahasa halus. Tapi sebenarnya mereka lagi mengutuk Israel. Termasuk negara kita Indonesia. Mungkin negara yang paling banyak mengutuk Israel adalah negara Indonesia. Ya. Tapi kita umat-umat yang percaya kepada Bapa Yahweh, mulut kita tidak mungkin kita najiskan untuk mengutuk umat pilihan Bapa Yahweh. Bahkan kalau kita lihat sekarang Bapak Ibu, umat Kristen pun ikut-ikutan untuk mengecam Israel. Ya. Dan itu terjadi di seluruh dunia yang memang ada negara-negara yang mayoritas agama Kristen pun turut untuk mengecam dan mengutuk bangsa Israel dengan bahasa ada genosida lah, dengan bahasa bahwa Sionis lah, dengan bahasa bahwa penjajah lah, ya. Ya, tapi itulah keberadaan Israel dari dulu sampai sekarang. Mereka memang dimusuhi oleh banyak bangsa dan banyak negara sampai saat ini. Oleh karena itu, kita akan belajar Bapak Ibu di dalam bilangan pasal 22, 23 sampai 24. Tapi saya tidak mungkin membacakan untuk Bapak Ibu semua 3 pasal itu karena itu cukup banyak, ya. Jadi nanti saya jelaskan dia punya garis-garis besarnya seperti apa, ya, dari pasal 22, 23 dan 24. Nah, ini berbicara mengenai satu bangsa yang ingin mengutuk bangsa Israel. Dan itu tertulis di dalam bilangan, kitab bilangan, ya. Yaitu di mana ketika Balak bin Sipor, Raja Moab, itu menyewa dia punya salah satu imam atau pemuka-pemuka agama yang memang terkenal tukang sumpah, tukang kutuk, dan itu terjadi. Namanya Bileam. Jadi dia dipaksa, dibayar untuk mengutuk bangsa Israel. Ya, saya mencoba untuk merangkum ketiga pasal ini Bapak Ibu. Di pasal 22 menceritakan bahwa tentara Israel itu dia berkemah di sekitar pegunungan dekat dengan Moab. Ya. Nah, karena sudah tersebar bahwa Israel ini pasukan yang sangat kuat, makanya Raja Moab tadi dia cukup ketakutan. Lalu kemudian dia panggil dia punya pemuka agama, salah satunya itu Bileam, ya, yang dia punya karunia, ya, dia punya kemampuannya untuk bisa memberkati orang dan juga bisa mengutuk orang. Jadi kalau dia mengucapkan kata-kata untuk memberkati orang, pasti orang itu terberkati. Kalau dia punya kata-kata untuk mengutuk orang, maka orang itu pasti terkena kutukan, entah dengan cara yang bagaimana. Nah, di sini Raja Moab ini, Raja Balak ini, dia menawarkan sejumlah imbalan untuk Bileam. Dia katakan, Bileam, kutuk itu Israel, ya, karena dia takut Israel menyerang Moab. Nah, di situ Tuhan mengizinkan, ya, mengizinkan untuk Bileam pergi ke tempat di mana bangsa Israel lagi berkemah di sekitar Moab.
Tapi kepergian Bileam ini kemudian dalam perjalanan dia dihalangi oleh malaikat Tuhan yang diutus oleh Bapa Yahweh. Nah, akhirnya dia punya keledai. Ya, kalau kita baca itu, keledai yang bisa berbicara adalah keledai miliknya Bileam kalau di Bilangan. Nah, dia menghalangi. Jadi ketika keledai itu mengamuk, Bileam tidak sadar bahwa ada malaikat Tuhan yang menghalangi jalan mereka. Akhirnya dia memukul keledai itu. Nah, karena Bileam tidak mengerti maksud Tuhan, akhirnya Tuhan membuka dia punya mata rohani. Ketika mata rohani itu terbuka, maka Bileam akhirnya bisa melihat bahwa ternyata ada malaikat di depan mereka. Lalu kemudian Bapak Ibu, di dalam Bilangan 23, di situ Raja Balak berusaha untuk mempengaruhi Bileam agar mengutuk bangsa Israel. Tapi anehnya Bapak Ibu, setiap Bileam datang untuk mau mengutuk bangsa Israel, Tuhan putar mulutnya. Jadi bukan kata-kata kutuk yang keluar, malah kata-kata yang memberkati bangsa Israel yang keluar. Ya, itu luar biasa. Jadi ketika Bileam datang dengan niat jahat ini, atas perintah daripada Raja Balak, ketika mau sampai untuk mengutuk bangsa Israel, dia tidak jadi mengutuk. Kemudian dia malah memberkati bangsa Israel. Ya? Dia katakan bahwa bangsa Israel akan menjadi bangsa yang sangat diberkati. Bangsa Israel akan menjadi bangsa yang sangat besar. Bangsa Israel menjadi bangsa yang tidak bisa dikutuk. Jadi ketika maksudnya untuk mengutuk, Tuhan putar dia punya mulut, putar dia punya pikir. Akhirnya bukan kata-kata kutuk yang keluar, jadinya kata-kata memberkati yang keluar. Ya. Kemudian di Bilangan 24 Bapak Ibu, di Bilangan 24 ya, ketika Bileam dipenuhi dengan roh Bapa Yahweh, akhirnya yang tadinya mau mengutuk, dia kemudian kembali memberkati bangsa Israel. Lalu kemudian dia meramalkan bahwa bangsa Israel akan memenangkan setiap peperangan atas musuh-musuh mereka. Dan itu terjadi. Setiap peperangan bangsa Israel menang. Nah, jadi bisa dibilang bahwa orang yang memusuhi kita, ketika mereka berencana untuk menginginkan hal-hal yang tidak baik dengan kita, dalam sedetik Bapa Yahweh bisa putar mulut mereka, bisa putar pikiran mereka untuk bukan untuk mengutuk kita, tapi jadinya untuk memberkati kita. Ya, begitu pula ketika Bileam juga menubuatkan dalam kata-kata berkat itu bahwa suatu saat dari keturunan Yakub atau keturunan Israel akan muncul sebuah bintang besar. Nah, bintang besar ini dimaksudkan pada saatnya diwujudjantakan di dalam diri Mesias atau Mesaya, yaitu Yeshua HaMashiach pada saatnya. Ya. Jadi dia sudah memberkati sekian puluh tahun, sekian ratus tahun. Nanti dengan kedatangan Yeshua, dengan kelahiran Yeshua, maka itu tergenapi. Ya. Jadi kata-kata kutuk yang harusnya untuk bangsa Israel, dia berubah menjadi kata-kata yang memberkati. Singkat cerita akhirnya Bileam balik, dia memutuskan hubungan dengan Raja Balak, Raja Moab ini. Mereka memisahkan diri karena maksud dari Raja Moab ini tidak bisa tercapai untuk mengutuki bangsa Israel. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita semua Bapak Ibu, bahwa kedaulatan apa yang sudah dibuat oleh Bapa Yahweh
itu akan menjadi perjanjian kekal, akan menjadi sumpah kekal. Mulai dari dulu, bahkan sampai saat ini. Ya, tidak akan pernah berubah. Bapak Yahweh tidak mungkin pada masa Abraham, Bapak Yahweh janji ini, nanti di masa Yesua Bapak Yahweh janji ini, nanti di masa kita sekarang ini Bapak Yahweh tidak. Janji daripada Abraham, sumpahnya kepada Abraham untuk memberkati Abraham dan keturunannya, dia berlaku sampai saat ini. Dan kita menerima janji berkat itu, Bapak Ibu. Ini bisa menjelaskan dengan kisah Bileam ini, kita akan melihat alasan mengapa sampai bangsa Israel itu tidak mempan dikutuk. Ada 4 hal yang kita pelajari supaya kita menjadi kuat sama seperti bangsa Israel, karena kita juga menjadi Israel rohani. Jadi yang dirasakan oleh bangsa Israel juga yang dirasakan oleh kita saat ini. Ya, banyak juga yang mengutuk Israel. Padahal ini bangsa Israel ini, dia cuma membela diri. Bangsa Israel ini dia cuma mempertahankan dia punya tanah leluhur. Tapi kemudian framingnya berkembang, dia sudah menjurus ke ras dan agama. Nah, itu yang akhirnya membuat bangsa kita kadang-kadang mabuk agama. Lalu kemudian terjadilah antipati terhadap bangsa Israel. Nah, kita jangan ikut-ikutan. Kalau kita ikut-ikutan, sama saja kita lagi mengutuki diri kita sendiri. Kalau kita turut untuk mengutuk bangsa Israel atau turut untuk menyumpahi bangsa Israel. Biarkan orang di luar sana, jangan kita yang ada di sini. Karena kita sudah menjadi Israel rohani yang makan dari pohon zaitun yang asli. Ya. Nah, kita juga umat-umat yang diberkati oleh Bapak Yahweh. Kita juga umat-umat yang sudah dipilih oleh Bapak Yahweh. Ya, nanti kita akan belajar Bapak Ibu. Tapi kalau kita lihat saat ini, wah, itu luar biasa bangsa Israel. Sampai sekarang pun masih tetap orang mengecam Israel. Bahasa halusnya mengecam. Padahal sebenarnya itu mengutuk bangsa Israel. Nah, mulut kita jaga, kita memberkati bangsa Israel, karena mereka adalah umat-umat pilihannya Bapak Yahweh. Mengapa sampai bangsa Israel tidak mempan dikutuk? Yang pertama, Bapak Ibu, Israel adalah umat pilihan Elohim. Ya. Di dalam Bilangan 23 ayat 8, Bileam katakan seperti ini, bagaimanakah aku menyerapah yang tidak diserapah Elohim? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Yahweh? Ya. Jadi Israel bukan objek kutukan Elohim, melainkan umat pilihan yang dikasih Elohim, Bapak Yahweh. Ya. Maka kutukan manusia yang penuh amarah, iri hati, atau kepentingan politik tidak akan memiliki kuasa untuk memperburuknya. Ya. Nah, itu berarti setiap sumpah serapah, setiap kutuk yang saat ini ditujukan kepada bangsa Israel tidak mempan. Ya iyalah, mereka umat yang lagi dibentengi oleh Bapak Yahweh. Lalu kemudian bangsa lain mengutuk bangsa Israel. Kira-kira tembus tidak Bapak Ibu? Tidak tembus, ya. Karena perisainya itu dari yang maha tinggi. Jadi susah untuk menembus. Makanya bangsa Israel disumpah serapah dari dulu, dikutuk dari dulu, tapi sampai sekarang justru menjadi bangsa yang punya teknologi sangat maju di dunia. Itu berarti mereka diberkati. Nah, justru sebaliknya, bangsa-bangsa yang mengutuki Israel malah ekonominya anjlok, kekuasaannya anjlok, semuanya serba menderita. Nanti kita akan belajar Bapak Ibu. Ya, itu berarti kuasa Bapak Yahweh dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak akan pernah berubah. Sekali Dia memilih umatnya, itu berarti Dia akan menjaganya
sampai kapanpun. Ya. Nah, di dalam Kejadian 12 ayat 3, ya, Bapak Yahweh katakan kepada Abraham, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan melalui engkau semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Ketika kita memberkati bangsa Israel, kita juga diberkati. Ketika kita mengutuk bangsa Israel, maka Bapak Yahweh yang akan mengutuk orang yang mengutuk bangsa Israel. Nah, itu kenyataan kita lihat sekarang banyak Bapak Ibu. Yang mengutuk malah amruk. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita semua bahwa tindakan terhadap Israel pasti ada konsekuensinya. Ya. Ketika kita berbuat baik, memberkati Israel, itu juga yang kita dapat. Ketika kita berbuat tidak baik kepada Israel, itu juga yang kita dapat. Ya. Jadi bisa dikatakan ada hukum tabur tuai di situ. Bikin baik untuk Israel dapat baik. Bikin tidak baik untuk Israel juga pasti dapat tidak baik. Karena yang bilang ini Bapak Yahweh sendiri. Iya kan? Bayangkan kalau Bapak Yahweh bilang dia memberkati, dia pasti memberkati. Tapi kalau Bapak Yahweh bilang dia mengutuki, Bapak Yahweh pasti mengutuki bangsa itu. Ya, itu janjinya kepada Abraham di dalam Kejadian 12 ayat 3. Nah, begitu pula Bapak Ibu di dalam Bilangan 24 ayat 9. Di situ dikatakan juga oleh Bileam bahwa diberkatilah orang yang memberkati engkau dan terkutuklah orang yang mengutuki engkau. Ya. Jadi tidak sembarang kita orang-orang di luar sana mengutuki bangsa Israel. Bapak Ibu, saya mau bilang kita juga umat-umat pilihan Bapak Yahweh. Siapa yang memberkati kita orang di luar sana, entah itu orang Kristen, entah itu dari agama yang lain, ketika memberkati kita, percaya mereka juga diberkati. Tapi kalau mereka punya niat mengutuki kita, mereka berurusan dengan Tuhan kita, Bapak Yahweh. Ya, kita tidak usah membalas, Bapak Ibu. Pembalasan itu haknya Bapak Yahweh. Dari semua itu, karena Bapak Ibu dan saya dipilih dan dikasihi oleh Tuhan, maka setiap sumpah serapah manusia terhadap diri kita tidak memiliki kuasa untuk merusak kita. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu hidup dalam Bapak Yahweh, pegang teguh janji Bapak Yahweh, taat kepada Torah Bapak Yahweh, siapapun yang mengutuki kita tidak akan pernah berhasil. Itu jaminan Bapak Yahweh untuk kita. Makanya bersyukur kalau kita sudah ada dalam penyembahan yang benar, menyembah dalam roh dan kebenaran. Bapak Yahweh adalah roh, Yeshua Masih adalah kebenaran. Nah, yang kedua, Israel tidak mempan dikutuk karena Israel telah diberkati dan tidak bisa dibagikan. Ya, jadi kalau sudah Bapak Yahweh sudah memberkati, manusia sekuat apapun di dunia ini, dengan kekuatan apapun, dengan ilmu pengetahuan apapun, tidak bisa mengembalikan keadaan itu menjadi kutuk, tidak bisa. Bileam di sini memberitahukan di dalam Bilangan 23 ayat 20. Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat mengembalikannya. Bapak Yahweh perintah Bileam untuk memberkati, padahal awalnya dia punya niat untuk mengutuki. Nah, dia bilang, kalau aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat mengembalikannya. Itu berarti Elohim telah berfirman bahwa ia juga memberkati Yakub atau Israel di dalam Kejadian 35 ayat 9 sampai 12. Maka Balak yang awalnya membenci Israel tidak dapat mengembalikan berkat itu menjadi kutukan. Ya. Ini sebuah konsep perjanjian antara Bapak Yahweh
dengan umat pilihannya, mulai dari Abraham, dia turun kepada Ishak, dia turun kepada Yakub. Perjanjian itu tetap berlaku. Nah, perjanjian ini bersifat absolut. Absolut berarti mutlak, tidak bisa dirubah, tidak bisa dibantah oleh siapapun, ya. Karena dalam pola akar Ibrani, ya, dalam pola akar Ibrani, sumpah yang Bapak Yahweh sudah keluarkan, tidak mungkin Bapak Yahweh tarik, ya. Sama seperti dia memberkati Adam dan Hawa ketika penciptaan untuk menguasai semua yang sudah dia ciptakan. Tapi apakah kemudian dia mengutuki Adam dan Hawa? Tidak, ya. Tapi prinsipnya setiap konsekuensi dosa pasti harus ada pertanggungjawabannya. Tidak mungkin orang buat dosa lalu kemudian dihapus enak-enak begitu. Apakah ada jaminan bahwa orang itu berubah? Tidak. Bapak Yahweh memberkati Adam dan Hawa mulai dari penciptaan dunia ini, dan sampai sekarang juga kita menikmati berkat itu, ya. Jaminannya apa? Jaminannya bahwa Bapa Yahweh sendiri turun ke dalam dunia ini sebagai manusia dalam wujud Yesua Hamasiah untuk menebus dosa kita. Supaya apa? Kita kembali lagi kepada perjanjian yang mutlak itu. Saya mau bilang, kalau manusia ciptaannya Bapa Yahweh langsung, yang merupakan gambaran Bapa Yahweh, yang merupakan rupanya Bapa Yahweh, ya, ketika berbuat dosa bisa diampuni. Tapi malaikat sekali berbuat dosa tidak akan pernah bisa diampuni. Malaikat-malaikat yang jatuh, apakah mereka ada dapat pengampunan, Bapak Ibu? Tidak ada. Bahkan sampai nanti di hari kiamat mereka akan masuk ke Seol atau ke neraka. Itu tempatnya di situ. Tapi kita umat-umatnya Bapak Yahweh yang dibentuk diciptakan langsung dengan tangan Bapak Yahweh, ketika engkau mengaku dosa di hadapan Bapak Yahweh, maka saat itu dosamu dihapuskan. Ya. Apalagi kita saat ini Bapak Ibu semuanya sudah dengan baptis pembaruan, ya, dengan nama yang benar, maka jaminan keselamatan itu ada. Yang kita sekarang kerjakan adalah keselamatan. Nah, di sini dikatakan jika Tuhan sudah berfirman bahwa Dia akan memberkati Anda, manusia tidak punya kuasa untuk membalikannya menjadi kutukan. Ya, itu jaminannya. Sekali Bapak Yahweh memberkati, siapapun, dukun santet yang top sekalipun, mau di Indonesia, mau di luar negeri, kalau sekali Bapak Yahweh memberkati kita, dukun santet tidak akan bisa memberikan itu menjadi kutuk. Ya, siapapun orang yang sakit hati dengan kita pun berdoa untuk kita punya mendapat hal yang tidak baik, tidak akan memban Bapak Ibu. Karena kenapa? Kita sudah hidup di dalam Bapak Yahweh dan Bapak Yahweh sudah memberkati kita. Tidak akan satu manusia pun yang bisa merubah kehendak Bapak Yahweh. Ya, yang ketiga, Tuhan menyertai Israel. Ya, sampai sekarang Bapak Yahweh tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Walaupun kadang-kadang bangsa Israel yang lebih banyak meninggalkan penyembahan kepada Bapak Yahweh. Makanya ketika meninggalkan penyembahan kepada Bapak Yahweh, bangsa Israel itu harus membayar konsekuensi pertanggungjawaban. Entah itu dia dijajah, entah itu dia dibuang, atau entah itu dia mengalami kekalahan dalam perang. Itu konsekuensi ketika tidak menyembah Bapak Yahweh. Ya, ya, kita lihat dengan perayaan Hanukkah yang sederhana. Ya, itu karena bangsa Israel awalnya keras tengkuk, makanya harus ditegur. Ya, harus ada Raja Kaisar Antiochus untuk datang menajiskan bait suci, ya, dengan taruh patung Zeus dan kemudian daging babi untuk menajiskan bait suci. Tapi kemudian Bapak Yahweh memberikan hati yang berbalik lagi kepada bangsa Israel,
ya, melalui pemberontakan Yehuda Makabe, maka bait suci itu kembali dihabiskan. Jadi sekali dia memberkati, tidak ada orang lain yang bisa untuk merubah itu, Bapak Ibu. Ya. Nah, sama seperti kita. Kadang-kadang kita ini juga lari-lari dari Bapak Yahweh. Kadang-kadang kita setia, kadang-kadang tidak setia. Ya. Kadang-kadang kita rajin, kadang-kadang kita malas. Nah, sama seperti bangsa Israel. Kalau mau diberkati berarti tetap taat dan setia kepada Bapak Yahweh. Tapi kalau mau untuk mendapat hukuman, berarti masing-masing punya kehendak bebas. Ya, semua tergantung kepada kita. Di sini Bileam melanjutkan bahwa Yahweh Elohim mereka menyertai mereka, dan sorak-sorak karena raja ada di antara mereka. Elohim yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan, sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Ya. Nah, kalau Bapak Yahweh menyertai bangsa Israel, Bapak Yahweh juga menyertai kita. Kalau Bapak Yahweh melindungi bangsa Israel, Bapak Yahweh juga melindungi kita. Ya. Kalau Bapak Yahweh berdiri untuk menopang bangsa Israel sampai saat ini, dalam keadaan apapun, Bapak Yahweh juga berdiri menopang kita sampai saat ini. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, orang yang menyumpahi kita, ya, yang mengutuki kita dengan mulutnya, mereka tidak akan pernah berhasil. Ya. Tidak akan pernah kutuk itu kena kita. Karena jika Bapak Yahweh menyertai kita, menyertai Bapak Ibu dan saya, mantra, kutukan, sumpah serapah tidak akan pernah mempan. Ya, kita seperti orang sakti mantra guna. Kalau bahasa-bahasa pendekar-pendekar kan sakti mantra guna, itu berarti tidak ada lawan. Ya, tidak ada lawan karena kita punya Tuhan yang perkasa. Ya. Oleh karena itu, semua sumpah serapah yang orang-orang tujukan kepada kita itu dianggap seperti angin lalu. Jadi ketika dia datang, dia berlalu. Contoh, ketika ada orang yang membenci kita, yang tidak suka dengan kita, ya, kemudian berdoa, Bapak Yahweh, ya, kami berdoa orang ini harus menerima konsekuensi. Dia harus menderita, entah itu sakit penyakit, entah itu kemiskinan dan segala macam. Apakah bisa tembus kepada kita, Bapak Ibu? Tidak bisa, karena pertama, niat doanya juga sudah tidak baik. Masa Bapak Yahweh mau kompromi dengan orang yang punya niat baik, dia tidak baik? Tidak mungkin lah, iya kan? Jadi percaya bahwa setiap orang yang membenci kita, lalu kemudian menginginkan hal tidak baik kepada kita, percaya itu semua balik kepada mereka. Kita aman-aman saja Bapak Ibu. Makanya kita yang sudah percaya Bapak Yahweh, kita tidur nyenyak. Jangan orang yang menyumpahi kita tidurnya tidak nyenyak. Iya kan? Karena kenapa tidak nyenyak? Mereka kan merencanakan jahat terus kepada kita. Sementara kita punya penjaga yang luar biasa, yaitu Bapak Yahweh. Kita tidur tenang, mereka tidurnya tidak tenang. Ya, jadi kita tidak perlu takut dengan keadaan di sekitar kita. Nah, kalau bilang menyertai dalam bahasa Ibrani dikatakan wayihi. Wayihi bukan wayihi. Wayihi itu namanya menyertai. Nah, ini menunjukkan bahwa penyertaan itu berlanjut, tidak pernah putus. Makanya tadi saya katakan, ketika Bapak Yahweh memberkati bangsa Israel dari dulu sampai sekarang, dia juga memberkati. Makanya kalau dia memberkati kita dari dulu sampai sekarang pun, Bapak Yahweh tetap memberkati kita. Nah, status Israel Bapak Ibu tidak ditentukan oleh kutuk manusia. Karena kenapa? Mereka dalam penyertaannya Bapak Yahweh. Hanya Bapak Yahweh sendiri yang punya otoritas untuk memberkati maupun untuk mengutuki. Ya. Kalau manusia mengutuki,
bisa saja juga bisa lepas, kalaupun kena bisa lepas. Ya. Kita lihat Yosua. Yosua dia mengutuki kota Yeriko. Bahwa siapapun yang membangun kota Yeriko, maka anak sulungnya akan mati. Kutuk yang dari manusia bisa dipatahkan, tapi kutuk dari Tuhan tidak bisa dipatahkan. Contoh, Tuhan Yesus mengutuki pohon ara, dan sampai sekarang pohon ara itu tidak pernah berbuah. Karena yang mengutuk ini Tuhan sendiri, bukan manusia. Makanya orang yang mengutuk kita bisa patahkan gampang. Makanya hidup dalam Bapak Yahweh. Prinsipnya begini Bapak Ibu, biarkan orang marah dengan kita, asal jangan Bapak Yahweh yang marah dengan kita. Kalau orang marah dengan kita, esok-esok bisa juga baikan, ya kan? Bisa baikan. Tapi kalau Bapak Yahweh marah dengan kita, siapa yang bisa mendamaikan Bapak Ibu? Tidak bisa. Yang bisa mendamaikan Bapak Yahweh sendiri. Asalkan kita betul-betul mengaku kesalahan kita. Nah, yang keempat, Bapak Ibu. Karena Elohim Israel itu maha perkasa atau El Gibor, ya. Makanya tidak kebetulan kalau kita punya persekutuan ini namanya Kehilat Yahweh El Gibor. Jadi kalau ada masalah, itu bukan karena Bapak Yahweh marah, tidak. Kita tidak akan bisa melihat kuasa Bapak Yahweh kalau kita tidak mengalami masalah. Kita tidak bisa melihat mujizat Bapak Yahweh kalau kita tidak bisa mengalami penderitaan. Kita harus mengalami semua itu supaya kita tahu inilah kuasa Bapak Yahweh, Tuhan kita yang perkasa. Ini loh keajaiban yang Bapak Yahweh bikin untuk kita. Ini loh mujizat yang Bapak Yahweh buat untuk kita. Makanya dikatakan Nes Gadol Hayasem dan Nes Gadol Hayapo, ya. Keajaiban terjadi di sana, keajaiban juga terjadi di sini. Kalau Bapak Yahweh bisa bikin untuk bangsanya, bangsa umat Israel, maka Bapak Yahweh juga bisa bikin untuk kita selaku umat-umatnya Bapak Yahweh. Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini beliau menutup penjelasannya dengan alasan terakhir yang membuat Raja Balak putus asa. Bahwa Elohim yang memberkati, yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Tanduk lembu hutan itu sangat keras. Ketika dia menanduk-nanduk, tidak bisa patah Bapak Ibu. Beda dengan lembu-lembu yang piaraan. Lembu hutan itu lembu yang keras. Nah, dikatakan diberkatilah orang yang memberkati engkau dan terkutuklah orang yang mengutuki engkau. Di dalam Bilangan 24 ayat 8 sampai 9. Karena Tuhannya Israel adalah Tuhan yang perkasa. Ya. Di sini digambarkan bahwa kemahaperkasaannya Bapa Yahweh tidak bisa dibatasi oleh siapapun. Ya. Tidak bisa dibatasi oleh kekuatan manusia sekuat apapun. Keperkasaan Bapa Yahweh ditujukan langsung dengan dia punya tindakan. Tindakannya apa? Dia bisa mengiringi bangsa Israel keluar dari tanah Mesir sampai masuk di tanah Kanaan. Ya. Maka kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang sangat perkasa dan dia tidak akan pernah menyingkirkan kita barang sedetik pun. Ya. Nah, dengan menggunakan kekuatannya, maka Bapak Yahweh akan menegakkan keadilan. Kitab suci juga menegaskan bahwa tidak ada yang sulit bagi Bapak Yahweh. Ya. Sulit mungkin bagi manusia, tapi tidak ada yang sulit bagi Bapak Yahweh. Mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Bapak Yahweh. Ya. Karena dia yang berkehendak, dia adalah Tuhannya Alef, We, Tau. Tuhannya yang dari awal sampai nanti Tuhan yang akhir, tetap Tuhan yang sama. Nah, jadi kita bisa melihat kesimpulannya, mengapa Israel tidak mempan dikutuk. Yang pertama, sia-sia usaha manusia yang mengutuki umat Elohim.
Baik Israel dalam konteks perjanjian lama maupun orang percaya dalam Yeshua HaMashiach saat ini. Ya, itu yang pertama kesimpulannya. Yang kedua, sebab mereka adalah umat pilihan Elohim, diberkati oleh Elohim dan disertai yang maha perkasa, maka tak ada kutukan yang berhasil atas mereka. Tidak ada mantra manusia yang dapat membatalkan berkat mereka, dan tidak ada serapa manusia yang dapat merusak mereka. Semuanya akan terpental oleh Elohim dan kembali kepada pengiringnya. Yang tadi saya katakan, segala kutuk orang ya yang mengutuki Israel, justru mereka yang mengalami penderitaan. Makanya orang yang mengutuki kita itu seperti peluru yang kembali kepada orang itu, tidak akan pernah kena kepada kita. Dan yang ketiga, sebagaimana ada tertulis di dalam Amsal 26 ayat 2, seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Ya. Itu luar biasa Bapak Ibu. Nah, kalau bangsa Israel saja tidak bisa dikutuk, maka kita juga tidak bisa dikutuk. Ya, orang menyumpahi kita mengenai hal yang tidak baik yang kita juga tidak bisa. Justru orang yang memberkati bangsa pilihannya Bapak Yahweh, mereka juga akan diberkati. Ya, karena Bapak Yahweh berfirman, mereka yang memberkati engkau akan diberkati, dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Nah, ini bisa kita lihat dari sejarah perjalanan bangsa Israel, di mana banyak bangsa yang mengutuki bangsa Israel, mereka juga dikutuk, dan yang memberkati bangsa Israel, mereka juga diberkati. Kita akan lihat contoh-contohnya Bapak Ibu ya. Saya singkat-singkat saja supaya jangan lama. Ada 5 orang yang memberkati bangsa Israel, ya, baik secara person maupun secara bangsa, dan mereka juga diberkati. Ini juga menjadi pelajaran untuk kita semua. Yang pertama Bapak Ibu, Rahab. Banyak orang kenal Rahab Bapak Ibu? Kenal tidak? Ya, Rahab adalah seorang perempuan Yeriko, memberkati Israel dengan menyembunyikan para pengintai yang dikirim Yosua. Nah, ia dan seisi keluarganya diselamatkan ketika kota Yeriko dimusnahkan. Kalau kita lihat Rahab ini seorang pelacur. Ya, tapi Tuhan bisa mengubah hatinya ketika 2 orang pengintai yang ditugaskan oleh Yosua untuk mengintai kota Yeriko, dia menyembunyikan 2 orang itu di bawah gandum, lalu kemudian melarikan mereka lolos dari pengejaran tentara-tentara di Yeriko. Nah, ketika bangsa Israel menyerang kota Yeriko, keluarga Rahab ini diselamatkan. Ya, bahkan dari Rahab ini, ya, dia menikah dengan Salmon. Nah, Salmon ini yang menjadi leluhurnya Boas. Ya, Boas ini yang kemudian menikah dengan Ruth. Ya, maka disitulah dari keturunan itu terpancarlah silsilah Yeshua HaMashiach. Luar biasa. Kalau orang di lain kepercayaan kita mungkin berpikir, lah, masa Tuhan dari turunan yang tidak baik? Tuhan mau pakai siapa saja, itu urusannya Tuhan. Jangan tanya Tuhan, ya, karena yang Bapak Yahweh bikin itu baik adanya. Dari turunan Rahab dapatlah Yeshua HaMashiach. Nah, dia dan seisi keluarganya turut diselamatkan dan menjadi bagian dari penyelamatan umat manusia melalui Yeshua HaMashiach. Di sini notnya, orang yang menunjukkan kebaikan kepada umat Elohim akan menerima dari Elohim berkat perlindungan di hari malapetaka. Ya. Jadi nanti di akhir, ketika orang yang memberkati bangsa Israel, mereka juga ada jaminan keselamatan. Ya, keselamatannya dari siapa? Dari Bapak Yahweh itu sendiri. Hah? Yang berikut, Hobab ini atau Yitro ini, dia juga merupakan saudara daripada Sipora. Sipora adalah
istrinya daripada Moses. Tapi kemudian ada bahasa di dalam kitab suci yang bilang menantu ada dia bilang ipar juga ada. Ya. Nah, di sini Mose memakai hobab, ya, memakai hobab. Dia minta hobab untuk menunjuk arah. Ini berjalan di padang gurun ini kan tidak ada penunjuk arah nih. Utara mana, selatan mana, timur mana, barat mana. Yang pandai untuk menunjuk arah di dalam perjalanan bangsa Israel cuma hobab. Nah, oleh karena itu Mose memakai hobab untuk jalan bersama-sama dengan bangsa Israel sebagai penunjuk arah untuk jalan sampai di tanah Kanaan. Nah, itu berarti Bapak Ibu, orang yang bersekutu dengan umat yang dikasihi Elohim berarti masuk ke dalam arus pemeliharaan Elohim dan akan turut merasakan berkat yang dicurahkan oleh Elohim itu sendiri. Ya. Jadi siapa yang berkumpul dengan kita, ya, yang bersama-sama dengan kita, percaya bahwa Bapak Yahweh juga memberkati orang itu. Nah, yang ketiga, kita lihat. Yang ketiga, Rut. Ya, tadi kan sudah singgung sedikit tuh. Rut kan kawin dengan Boas. Nah, Rut wanita Moab, dia memberkati Israel dengan setia kepada Naomi, mertuanya, serta menerima Elohim Israel sebagai Elohimnya. Awalnya dia bukan orang yang percaya kepada Bapak Yahweh, tapi kemudian dia berjalan bersama-sama karena mama mantunya itu Naomi, ya, bukan ibu Salomi, Naomi, ya. Nah, jadi dia akhirnya mau percaya Tuhan yang disembah oleh Naomi, ya. Nah, dia dan suaminya diberkati dengan keadaan yang terhormat, ya. Memiliki garis keturunan yang mulia dan menjadi nenek moyang Raja Daud sampai kepada Mesias. Ya. Nah, Rut dia meninggalkan berhala dan setia kepada Elohim yang benar, mengubah riwayat kehidupan dan menerima nasib baru yang tertulis oleh tangan Tuhan. Ya. Kita dulu bukan orang-orang yang percaya kepada Bapak Yahweh, tapi dengan kemurahan Bapak Yahweh, ya, kita bisa mengenal nama Tuhan yang benar. Dan ketika kita percaya bahwa nama Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang punya Samaim, kita juga diberkati sama seperti Rut. Ya, jadi tidak ada yang tidak mungkin, Bapak Ibu. Kalau kita sekarang berada di tempat ini, ya, kita berkumpul hanya untuk menyembah satu Tuhan, yaitu Bapak Yahweh. Itu berarti kita sudah menjadi umat pilihannya Bapak Yahweh. Yang keempat, tidak asing lagi Bapak Ibu, Obed-Edom. Ya. Obed-Edom seorang Lewi dari Gad, wilayah kaum Filistin. Dia memberkati Israel dengan menampung tabut Elohim atau tabut perjanjian di dalam rumahnya selama 3 bulan. Nah, Elohim Israel memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya dengan cara yang begitu nyata hingga terdengar oleh orang lain. Cuma 3 bulan Bapak Ibu, sudah berlimpah-limpah dia punya kekayaan, sudah berlimpah-limpah dia punya kemakmuran, ya. Tapi ketika dia di rumah siapa? Abinadab, bertahun-tahun rumah itu tidak diberkati. Ya. Itu karena apa? Tuhan lihat kita punya hati. Artinya Bapak Ibu, tempat yang menerima kehadiran Elohim Israel akan menjadi tempat yang diberkati begitu nyata. Hidup kita ketika kita menerima Bapak Yahweh, kita juga pasti diberkati. Ya. Kita mungkin melihat banyak orang juga diberkati di luar. Mereka kaya, punya kekuasaan, tapi itu tidak kekal. Yang Tuhan berikan kepada kita adalah kehidupan yang kekal. Ya. Dan yang kelima Bapak Ibu, Hiram Raja Tirus. Ya. Hiram memberkati Israel dengan menyediakan tukang kayu, pemahat batu, dan bahan bangunan bermutu tinggi untuk Daud dan Salomo dalam pembangunan rumah Tuhan atau bait suci.
dia menikmati berkat, yaitu hubungan diplomatik yang damai, kerjasama perdagangan yang stabil, serta pasokan logistik tahunan dari Israel. Ya. Nah, begitu pula raja-raja Persia seperti Kores, Darius, Artasasta, mereka juga memberkati Israel dengan mendukung pembangunan bait Elohim di Yerusalem, dan mereka juga menerima berkat yang sama dari Elohim. Ya. Mereka bukan bangsa-bangsa yang percaya kepada Bapa Yahweh, tapi ketika memberkati bangsa Israel, mereka juga diberkati. Ya, kita lihat sekarang saja Bapak Ibu ya, bangsa-bangsa yang kerjasama dengan Israel, tidak ada yang pernah mengalami kemiskinan, tidak ada. Ya, semuanya diberkati, entah itu dengan alustistanya, entah itu dengan ekonominya, ya, entah itu dengan ilmu pengetahuannya. Yang kerjasama dengan Israel pasti bangsanya maju. Tapi yang mengutuk Israel, yang membenci Israel, lama-lama mereka akan redup. Makanya Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu semua, ya, kita berdoa untuk bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia sudah terlalu banyak mengutuki bangsa Israel. Kita masih tinggal di negara ini Bapak Ibu. Tuhan masih memperhitungkan kita segelintir yang kecil ini. Ya, kita lihat banyak ketika menyumpahi Israel, pasti saja ada yang terjadi di Indonesia, pasti. Dan itu sudah terjadi bertahun-tahun, bahkan sampai saat ini. Makanya setiap doa kita, baik dalam pergumulan di dalam perkumpulan ini maupun secara pribadi, bawa juga bangsa Indonesia dalam doa-doa kita, supaya bangsa ini diberkati Bapak Ibu. Ya, karena kenapa? Kita lagi hidup di bangsa Indonesia. Kita umat-umat yang diberkati. Bangsa Indonesia juga harus menjadi bangsa yang diberkati oleh Bapa Yahweh. Ya, makanya tidak heran kalau sampai saat ini nama Bapa Yahweh sudah berkumandang sangat luas. Itu karena apa? Bapa Yahweh sebenarnya ingin memberkati bangsa Indonesia. Cuma masih tertahan-tahan karena banyak juga yang mengutuki bangsa Israel. Ya, tugas kita berdoa untuk bangsa Indonesia. Nah, itu berarti Bapak Ibu, bangsa yang mendukung umat Tuhan akan merasakan stabilitas, kemakmuran, dan relasi strategis yang diberkati oleh Elohimnya Israel. Dulu bangsa Edom juga dimurkai oleh Bapa Yahweh karena mereka terus menyumpahi bangsa Israel. Bangsa Edom ini turunannya Esau, saudara laki-lakinya, kakaknya Yakub. Ya, bangsa Edom. Bangsa Amalek yang juga merupakan seterunya Israel dihancurkan juga. Ya. Bangsa Kanaan, sebelum bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, mereka juga dikalahkan oleh Israel. Nah, itu sesuai dengan Tuhan punya kehendak. Karena bangsa Israel tidak bisa dibatasi. Sekali mereka sudah diberkati, selamanya mereka juga diberkati. Nah, kesimpulan dari semuanya ini Bapak Ibu, kesimpulannya Bapa Yahweh adalah Elohim yang setia terhadap firman-Nya, bahwa Ia akan memberkati orang yang memberkati umatnya Israel. Ya, prinsip ini bukan sekedar semboyan, tapi hukum rohani yang berlaku senantiasa. Senantiasa itu berarti terus, tidak pernah putus. Nah, maka siapapun yang memberkati umat Elohim, baik Israel maupun orang percaya dalam Yeshua HaMashiach, saat ini akan menerima berkat dari Bapa Yahweh, baik di bumi maupun kelak di Samayim sampai kekekalannya. Ya, makanya kita bersyukur kalau sampai saat ini kita terus menjadi umat-umatnya Bapa Yahweh. Rajin-rajin ibadah, rajin-rajin berdoa, ya, rajin-rajin mencari Bapa Yahweh. Karena hanya di dalam Bapa Yahweh kita bisa aman. Hanya di dalam Bapa Yahweh kita bisa terlindungi. Sehingga kutuk dosa dari manapun tidak akan bisa menyentuh kita. Karena semuanya akan berbalik kepada orang-orang yang mengutuki kita. Demikian firman Bapa Yahweh. Sukses besar untuk kita semua. Kita menjadi umat-umat yang terus diberkati oleh Bapa Yahweh.
Mari kita tunduk.